Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanti Mala, peserta CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya mencoba menyimpulkan dan merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajar atau analis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upbringing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Sebagai contoh, diibaratkan pendidikan itu sebagai seorang petani dan siswa itu diibaratkan sebagai benih-benih. Jadi, dalam proses pendidikan diibaratkan petani yang menebarkan benih-benih tersebut. Di sini petani hanya merawat dan menuntun tumbuhnya benih-benih tersebut agar menjadi tanaman yang subur dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi petani tidak dapat berbuah kodrat benih tersebut menjadi tanaman lain. Dimisalkan benih tersebut adalah benih padi, maka seorang petani tidak dapat memperlakukan benih tersebut seperti benih jagung. Tetapi petani harus merawat benih tersebut selayaknya tanaman padi. Dan jangan berharap menghasilkan tanaman jagung atau tanaman lainnya. Jadi, seorang guru harus menuntun muridnya sesuai dengan kompetensi dan keunikan anak itu sendiri dengan memberikan kebebasan anak untuk berkreasi dan mengembangkan potensi dirinya dengan tetap diiringi menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya pada anak tersebut. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak dapat bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baiknya sehingga menutupi atau menghapuskan sifat-sifat jeleknya. Sebagai pendidik harus bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman karena pendidikan itu perkembangannya sangatlah cepat dan dinamis. Untuk itulah pendidikan agar dapat menuntun muridnya sesuai kondisi alam dan zaman anak dengan dibekali budi pekerti dan kecakapan abad 21. Pendidik dalam melakukan pembelajaran di kelas dengan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, serta menanamkan nilai-nilai budaya daerah setempat sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Seorang pendidik harus bisa menuntun siswa dari berbagai sisi, sesuai dengan filosofi KHD, Ingarso Suntulodo, Media Mangun Karso, Jokuri Handayani, yang memiliki makna saat di depan seorang pendidik memberikan teladan yang baik kepada muridnya, saat bersama guru dapat memberikan semangat kepada muridnya, dan pada saat di belakang dapat memberikan dorongan atau motivasi siswa dalam tumbuh kembangnya murid, agar mereka menjadi murid yang memiliki pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pada awalnya saya berpikir dengan pembelajaran yang kita jelaskan kepada siswa dan siswa memperhatikan materi yang pendidik sampaikan, siswa akan mudah untuk mengerti atau memahami materi yang disampaikan pendidik. Tetapi ternyata murid terlihat sangat jenuh dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Akibatnya siswa melakukan kegiatan lain dan tidak memperhatikan penjelasan materi. Pendidik memperlakukan pembelajaran menganggap siswa memiliki kemampuan yang sama, sehingga sebagian besar siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah mempelajari pemikiran
belajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, kini saya memiliki pemikiran yang berbeda terhadap pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Saat ini saya memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan potensi dan keunikan siswa. Setiap siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda, sehingga sebagian pendidik harus memperlakukan anak atau menuntun anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Untuk itu, pendidik harus inovatif dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga siswa menjadi senang dan bahagia untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Pembelajaran